Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita mau ngobrolin satu hukum pemasaran yang agak ironis ya kedengarannya dari buku Al Ries dan Jack Trout yang terkenal itu The 22 Immutable Laws of Marketing. Kita fokus ke hukum ke-18, hukum kesuksesan. Intinya tuh, wah, cukup bikin kaget. Sukses sering banget bikin kita jadi arogan, dan arogansi itu ya itu awal dari kegagalan. Yuk kita coba bongkar deh kenapa sukses malah bisa jadi pedang bermata dua. Bener banget. Dan penting loh kita paham soal ini. Soalnya ini bukan teori doang, tapi kejadian nyata yang sering banget kita lihat. Akar masalahnya itu seringkali yaitu tadi, ego. Pas kita lagi di puncak, lagi sukses-suksesnya, ego kita tuh cenderung membesar. Dan ironisnya, justru ego inilah yang bisa jadi musuh paling gede buat strategi pemasaran kita ke depannya. Nah itu dia, gimana sih prosesnya kok bisa sukses malah jadi bumerang gitu. Sumber kita ini langsung nunjuk ke peran ego. Sukses kan hebat ya, pencapaian luar biasa. Tapi hukum ke-18 ini ngasih warning, di dalam sukses itu sering ada bibit gagalnya. Contoh yang sering diangkat itu Donald Trump di masa lalunya ya. Sukses awalnya di properti itu bikin dia ngerasa namanya sakti gitu. Bisa ditempel di mana aja. Oh iya ya, ingat saya. Kasino, maskapai. Betul, kasino, maskapai, macem-macem lah. Ini kan contoh klasik banget soal line extension yang kebablasan. Sering banget ini didorong sama rasa pede yang berlebihan, ya ego itu tadi. Padahal kan tindakan kayak gitu malah bikin fokus mereknya jadi buyar. Padahal fokus itu yang bikin dia sukses di awal kan? Iya, bener. Dan yang menarik tuh, mekanisme psikologisnya di balik itu. Jadi kesuksesan itu pelan-pelan bisa ngerusak objektivitas kita. Anda atau para pemimpin di perusahaan Anda gitu ya, mulai tanpa sadar ngeganti data pasar. Apa sih yang beneran dibutuhin konsumen, malah pakai penilaian pribadi. Ngerasa feeling lebih jago dari riset ya. Nah, itu dia. Merasa feeling udah paling bener. Ini sering nyambung ke pandangan yang agak keliru soal kekuatan nama merek. Ada anggapan kalau nama udah besar, udah kayak punya sihir gitu, pasti sukses di mana aja. Padahal, sukses awal itu biasanya karena langkahnya pas banget. Misalnya, jadi yang pertama di kategori baru, atau fokus ke pasar yang spesifik banget, atau berhasil nguasain satu kata di kepala konsumen. Jadi identik gitu ya. Persis, makin identik merek Anda sama satu hal, ironisnya, makin gede godaannya buat line extension, pas ego mulai bisik-bisik, ayo bisa, ayo bisa. Ya, Olsen ini kan pionir hebat ya di era mini komputer, bangun perusahaan raksasa, tapi ya itu tadi, sukses gedenya itu bikin dia yakin banget sama visinya sendiri. Jadi terlalu pede ya? Iya, sampai dia ngeremehin bukan cuma satu, tapi 3 gelombang teknologi gede yang akhirnya ya nenelemin diisi. Ada personal computer atau PC, terus open systems, sistem yang bikin software dari macam-macam vendor bisa jalan bareng, sama komputasi RISC, arsitektur prosesor baru yang lebih efisien waktu itu. Wow, 3 sekaligus diabaikan? Bayangin aja, 3 perubahan fundamental di industri, dilewatin gitu aja. Karena terlalu percaya sama pandangan yang lahir dari sukses masa lalu. Ini bahaya banget kalau udah sukses terus jadi kaku. Anda mungkin pernah lihat pola kayak gini kan di sekitar Anda? Iya, ini sering banget disebut fenomena CEO disconnect di perusahaan-perusahaan gede. Kesuksesan, skala operasi yang besar, itu bisa bikin pemimpin jadi terisolasi. Jauh dari denyut nadi pasar yang sebenarnya, dari garis depan. Ada cerita menarik nih dari sumber kita soal Roger Smith, CEO General Motors atau GM waktu itu, sama Ross Perot yang ada di Dewan Direksi. Oh ya? Gimana tuh ceritanya? Jadi katanya nih, Perot itu sering banget ngabisin akhir pekan datang ke dealer, malah sampai beli mobil sendiri, buat ngerasain langsung gimana sih pengalaman pelanggan, kondisi lapangan tuh gimana. Sementara Smith, ya lebih banyak di kantor pusat, di Menara Gadingnya gitu. Perot ngerasa Smith udah kehilangan kontak. Wah, beda banget ya pendekatannya. Beda banget. Jadi pertanyaannya, gimana caranya biar pemimpin, atau kita sendiri deh pas lagi sukses, biar tetap napak tanah, tetap membumi. Mungkin analoginya kayak raja yang nyamar itu ya, biar denger suara rakyat tanpa filter. Masuk akal. Secara praktis, ya artinya harus secara sadar ngeluangin waktu buat ngobrol langsung sama pelanggan, sama tim sales, sama orang-orang di garis depan.
Kegiatan ini tuh bisa jadi jauh lebih penting loh daripada rapat internal melulu atau acara-acara seremonial di luar. Pemasaran itu krusial banget. Nggak bisa didelegasiin sepenuhnya cuma gara-gara perusahaan udah gede dan sukses. Justru karena udah gede ya, harus lebih hati-hati. Betul, perusahaan kecil malah seringnya punya keunggulan alami di sini. Secara mental, mereka kan lebih dekat ke medan perang. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, peringatan dari hukum ke-18 ini jelas banget. Sukses itu nggak otomatis langgeng. Apalagi kalau sukses itu malah bikin arogan dan bikin kita kehilangan kontak sama realitas pasar. Realitas pasar itu apa? Ya persepsi yang ada di kepala pelanggan kita. Justru pas lagi di puncak itu, objektivitas sama kerendahan hati jadi penting banget. Jadi jangkar gitu ya. Iya, persis. Intisari hukum ke-18 ini benar-benar pengingat kuat kalau sukses itu kayak pedang bermata dua. Arogansi yang mungkin muncul bareng kesuksesan itu, yaitu bibit kejatuhannya. Jadi kunci buat sukses terus-menerus, itu ya jaga objektivitas, terus dengerin pasar, dan pastiin ego nggak ngambil alih setir dari strategi yang udah terbukti jalan. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah atau dimanapun Anda berada. Gini, saat Anda atau mungkin organisasi Anda udah mencapai level sukses tertentu, mekanisme apa sih yang bisa Anda bangun secara aktif buat ngendaliin potensi jebakan ego ini? Dan juga buat jaga objektivitas. Langkah spesifik apa yang bisa mastiin Anda tetap nyambung, tetap deket sama garis depan, sama realitas pasar, dan persepsi pelanggan Anda yang sesungguhnya? Semoga ini bisa jadi bahan refleksi yang berguna ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.